Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semuanya? Baiklah, kali ini pertemuan kita mengenai metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan metode yang tersusun dari langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, adapun struktur atau langkah-langkah dari kita untuk melakukan metode ilmiah adalah diantaranya pertama, kita harus merumuskan masalah. Nah, kegiatan penelitian diawali dengan adanya latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, kemudian dapat kita ambil rumusan masalah yang akan kita teliti. Yang kedua adalah merumuskan tujuan dan hipotesis. Nah, kemudian langkah setelah merumuskan masalah adalah menyusun tujuan penelitian sesuai dengan masalah yang akan kita teliti. Nah, pada langkah ini, peneliti dapat menyusun hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan dan perlu ditindaklanjuti dengan melakukan eksperimen. Nah, hipotesis ini akan terjawab setelah peneliti melakukan eksperimen. Yang ketiga, mengumpulkan data. Nah, data hasil penelitian dapat diperoleh melalui observasi dan eksperimen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Nah, di samping itu, data-data penelitian juga dapat dilakukan melalui wawancara, angket, dokumentasi, dan tes. Dalam fisika, metode pengumpulan data dilakukan melalui eksperimen. Nah, kegiatan eksperimen ini antara lain mengamati, mencium, mendengar, meraba, mencicipi, dan mengukur. Nah, data yang diperoleh melalui kegiatan eksperimen dapat berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Apa itu kuantitatif? Data-data yang diperoleh melalui kegiatan menggunakan panca indera itu disebut data kualitatif. Sementara yang kuantitatif adalah data yang diperoleh melalui kegiatan eksperimen. Nah, kemudian langkah yang keempat, mengolah dan menganalisis data. Nah, saat kita melakukan eksperimen, kita mendapatkan banyak kumpulan data dari hasil eksperimen yang dilakukan berulang kali. Nah, data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa. Nah, pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data tersebut sesuai dengan jenisnya. Data-data dapat ditampilkan berupa grafik, nah, atau berupa angka-angka dalam bentuk tabel. Nah, langkah yang kelima adalah membuat kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik simpulan. Nah, simpulan yang telah didapat dapat menjawab hipotesis yang telah diajukan sebelum eksperimen dilakukan. Nah, hipotesis dinyatakan diterima jika simpulan yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yang diajukan, sedangkan hipotesis ditolak jika simpulan tidak sesuai dengan hipotesis yang dibuat. Nah, langkah berikutnya adalah menyusun laporan. Nah, dalam laporan hasil penelitian, peneliti perlu menyiapkan komponen pendukung seperti landasan teori, artikel ilmiah yang berkaitan dengan bidang kajian yang diteliti, termasuk hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, itulah ya Nanda yang langkah-langkah dalam metode ilmiah. Nah, kemudian kita akan membahas laporan hasil eksperimen ya. Nah, cara penulisan laporan hasil eksperimen yaitu pertama adalah judul laporan. Nah, judul laporan harus sesuai dengan masalah yang diteliti. Nah, yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi beberapa hal yaitu latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, dan tujuan penelitian. Nah, yang ketiga adalah dasar teori. Dasar teori ini merupakan paparan teori apa saja yang melandasi eksperimen secara ringkas dan jelas. Nah, yang keempat, metodologi penelitian.
Nah, metodologi penelitian ini berisi alat, bahan, dan cara kerja saat melakukan eksperimen. Nah, yang kelima adalah hasil. Hasil berupa data-data yang diperoleh melalui eksperimen. Nah, kemudian pembahasan. Nah, pembahasan ini menghubungkan hasil eksperimen dengan tujuan dan hipotesis eksperimen, serta kesesuaian dengan teori yang ada. Nah, langkah berikutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya mengacu pada tujuan eksperimen dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dipelajari. Dan saran merupakan hal-hal yang diusulkan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Nah, kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka berisi daftar semua pustaka yang digunakan dalam penyusunan laporan. Baiklah Anandaku semua. Nah, kemudian hakikat fisika menurut Colette dan Chiappetta, sains pada hakikatnya merupakan sebuah produk atau kumpulan pengetahuan atau a body knowledge, sikap atau cara berpikir atau a way of thinking, dan proses atau cara untuk menyelidiki, a way of investigating. Nah, baiklah Ananda, jikalau ada pertanyaan silakan Ananda komentar pada Google Classroom kita ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.